sosial media. Kalau buat judul lengkapnya sih penggunaan sosial media dalam pemanfaatan ilmu teknologi dan komunikasi di era globalisasi. Nah, tapi kayaknya sebelum kita ngebahas talk show kita pada hari ini, kayaknya enaknya kenalan dulu kali ya dari yang moderatornya dulu, yang saya sendiri. Kenalin, nama aku Nadia, dan di sini ada narasumber kita, yakni Diana Nantiasi. Saya Nazara Faroy. Saya Putri. Saya Farel. Oke. Mungkin sebelum memulai kayaknya kita ngejelasin dulu gak sih kayak pengertiannya biar orang tuh paham kita tuh mau ngebahas apa sih. Kira-kira ada gak sih narasumber yang mau jelasin nih tentang pengertian media sosial, terutama dalam pengembangannya di era globalisasi? Ada yang mau jawab? Media sosial itu dapat dipahami sebagai platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi penggunanya. Beberapa aktivitasnya itu kayak komunikasi atau interaksi, bisa juga buat konten berupa tulisan, foto, maupun video. Informasi itu bisa kita lihat selama 24 jam penuh. Jadi kayak nggak ada jeda gitu. Kita mau buka informasi dari media sosial itu bisa bebas, mau dari jam 1 malam atau jam 1 siang, itu bebas kita. Dan itu nggak bakal ditutup. Terus nah, kalau dari tadi udah dijelasin sama Naja, ini kita juga dapat berkesimpulan ya bahwa media sosial itu bisa digunakan kapanpun, dimanapun. Yang mana ini merupakan fungsi yang sangat penting ya dalam era globalisasi. Karena yang seperti kita tahu, global itu kan berarti kan mendunia ya. Jadi kita kayak bisa terhubung sama seluruh dunia gitu, dimanapun, kapanpun. Nah, mungkin itu penjelasan singkat kita dulu ya. Mungkin kayaknya nanti kita juga ngesapa-sapa gak sih yang nonton. Mungkin yang nonton ada yang mau nanya gitu terkait yang apa yang udah jelasin. Pada dasarnya sih. Oke, silakan siapa pertama? Ya, silakan perkenalan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ardi dari kelompok berapa? Ya itulah. Nah, Dari kelompok berapa tadi? Tiga. Oke. Nah, gunanya kalau boleh tahu apa sih pengertian dari fungsi? Apa sih pengertian dan fungsi dari media sosial? Kalau pengertian tadi udah, mungkin kita ke fungsi ya langsung. Oke. Dari Ariel nih, siapa yang mau jawab ya kira-kira fungsinya fungsi sosial media? Mau jadi? Oh, oke. Ini kayaknya aja aktif banget ya. fungsi dari media sosial itu kayak udah kita ketahui ya, kayak media sosial itu kan kayak ada WhatsApp, terus Instagram, Twitter, Telegram atau lain sebagainya kan. Nah, kalau misalkan WhatsApp itu kayak fungsinya kita kalau saya sendiri itu menggunakan WhatsApp ya untuk komunikasi lah, terutama sama pacar saya. Ya biasanya tuh kalau misalkan mau video call atau gimana ya kita jadi kayak lebih mudah lah, ibaratnya buat komunikasi sama yang lebih jauh, maksudnya kayak mungkin saudara-saudara kita ada di luar negeri atau gimana, kan itu dapat memudahkan kan. Nah, terus kalau misalkan Instagram itu kita ya bisa dapat informasi-informasi berita terkini kan lewat Instagram kayak gitu. Terus juga bisa kayak buat bisnis, kayak misalnya kita punya all shop gitu, kita bisa promosiin di Instagram itu kan. Terus ada juga Twitter. Nah, itu biasanya kalau Twitter itu kayak buat berita-berita nggak sih, kayak kalau misalkan ada yang memuncak nih di negara kita, itu pasti Twitter juga ngasih kan berita-berita terkini lah. Terus kalau Telegram itu biasanya buat kenalan gak sih, kayak kita tuh dari daerah mana juga kita bisa kenalan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus kita juga bisa cari-cari link-link video-video atau film-film yang baru keluar lah ya. Mungkin kayak film-film bioskop kan biasanya tuh suka ada modal kan, suka modal terus maunya dapat link-link kayak gitu ya, gratis cuma dari internet. Kira-kira fungsinya tuh itu. Terus kalau misalnya pengertiannya kan tadi udah saya jelasin kan di awal kita pembukaan. Ya udah sih, dari gue itu aja. Wah, ini keren banget sih penjelasannya. Selain ngejelasin fungsi, Naja juga ngejelasin dampak buruk dari sosial media loh sebenarnya. Kenapa? Karena dia ngejelasin bahwa dengan adanya kemudahan media sosial
dengan akses yang sangat gampang kita dapat menonton gitu film secara bajakan. Ini kan ya sebenarnya nggak bagus ya buat industri perfilman. Ya itulah salah satu dampaknya. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya dulu siapa sih di sini yang menggunakan media sosial tadi udah disebutin kayak WhatsApp. Banyak ya semuanya lah yang menggunanya. Jadi ya kalian juga tahu lah manfaatnya bagi diri kalian sendiri. Nah mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Wah antusias sekali gitu wah. Itu kan nggak tahu nama ya. Sorry. Di kelompok 2, aku mau nanya nih, menurut kamu apa aja sih manfaat dari media sosial dan kasih penjelasannya dong. Terima kasih. Oke, siapa yang mau jawab? Mungkin dari manfaat buat individu, bisa juga buat manfaat secara bisnis gitu ya. Ada sarana belajar mendengarkan beberapa media sosial yang sekarang kayak Instagram, Facebook, Twitter, Telegram itu masing-masing aplikasi itu ada manfaatnya masing-masing ya. Kayak Instagram buat mungkin kenalan sama orang kayak nyari pacar atau apa. Dari tadi kayak membahas gitu ya. Bisa buat dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Aplikasi media sosial pada dasarnya adalah sebuah tempat untuk kamu menyampaikan berbagai konten, mulai dari profil, informasi, reportasi, kejadian, rekam peristiwa, sampai pada hasil riset kejadian. Ada juga sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Manfaat yang ketiga dari media sosial adalah sebagai sarana perencanaan strategi dan manajemen di tangan para ahli manajemen dan marketing. Media sosial bisa juga menjadi salah satu senjata yang digunakan untuk melancarkan perencanaan dan strategi. Terima kasih. Oke, keren banget penjelasannya. Dari bisa kita simpulin ya, kalau media sosial itu bukan cuma manfaat buat individu, tapi juga buat kelompok ataupun bisnis. Dalam sosial media, kita juga bisa tahu nih apa sih yang terjadi dari dunia internasional ataupun dunia nasional kita nih di Indonesia gitu. Dan juga tadi bisa buat bisnis dan lain-lain. Seperti yang kita tahu juga kasus-kasus kan kalau di sosial media kan lebih dilihat juga kan sama pemerintahan. Jadi kasusnya bisa lebih cepat. Intinya banyak banget lah kalau kita ngebahas soal manfaat. Kira-kira udah paham belum nih yang nanya? Udah seneng ya? Mungkin ada yang mau nanya lagi gak? Oh, ini. Aduh, yang itu sabar dulu ya, sabar. Aku mau nanya jenis-jenis sosial media dan jenis. Sekarang pertanyaan tentang jenis-jenis media sosial nih, ada apa aja sih? Siapa yang mau jawab? Boleh kamu bantu? Oh, mau lagi. Jenis-jenis media sosial itu yang pertama ada layanan blog, terus ada layanan jejaring sosial, ada layanan kolaborasi. Nah itu tuh kayak ya yang udah dijelasin tadi di fungsi-fungsi media sosial. Jenis-jenisnya ya kayak gitu. Kalau misalnya layanan blog itu kayak YouTube, Blogspot, ya gitu. Terus terus kalau misalnya layanan jejaring sosial itu kayak iya, kalau misalkan layanan jaring sosial tuh kayak tadi Twitter, WhatsApp, terus habis itu Instagram, Facebook, terus bisa juga Telegram. Kalau misalkan layanan kolaborasi itu YouTube, biasanya tuh YouTube tuh kan kayak menciptakan kontribusi gitu kan, kayak konten-konten. Nah ini kayak gitu jenis-jenisnya. Terima kasih. Tumben nih gak bahas pacar lagi. Gimana nih yang nanya udah paham belum nih? Kalau mau nanya juga dong sama yang nanya. Emang kamu pakai jenis media sosial apa aja nih? Kalau buat kayak Twitter gitu-gitu? Ada Twitter, Ya, bisa kan nanti ya mutualan ya. Ada yang mau nanya lagi? Ini ya dari tadi udah semangat banget. Boleh nggak dijelaskan secara singkat sejarah dari media sosial? Kan belum ada tuh sejarahnya. Oh, kenapa? Kira aku sejarah banget sih. Mau nanya dong, emang kamu tinggalnya di mana sih? Kayaknya aku sejarah.
Tarik pojokan dikit. Ya, untuk era media sosial dari zaman online Marvel yaitu awal mula terciptanya media sosial sendiri jadi pada tanggal 24 Mei 1884. Media sosial awalnya adalah serangkaian kata titik garis elektronik yang diketik pada mesin telegraf. Pada waktu itu juga Samuel Morse mengirimkan pesan telegraf untuk kali pertama pada publik. Kemudian pada tahun 1987, National Intel Foundation meluncurkan jaringan digital nasional yang lebih kuat dengan NSFNet. Setelah berjalan selama satu dekade, tepatnya pada tahun 1997, National Intel Foundation meluncurkan platform media sosial pertamanya pada publik. Selanjutnya, pada tahun 2022, layanan jejaring sosial dari media sosial yang bernama LinkedIn berhasil menarik perhatian banyak pengguna. Media sosial ini sendiri didirikan untuk para profesional sedang mengembangkan karir setelah hampir 2 dekade. Oke. Gimana nih setelah mendengar penjelasannya, ngerti atau pusing? Tidak. Ngerti ya. Yang lain gimana, ngerti atau pusing? Ngerti. Jadi keren banget ya dari awalnya telegraf terus sampai sekarang dari perkembangan. Aduh. Kenapa ya? Mas Adi mau nanya? Ya, ayo dong. Oke. Ya. Halo, aku Tasya dari Kelompok 1. Oke. mau nanya dong. Apa tuh? Apa sih pengertian media sosial menurut para ahli? Oh, ini orang-orang ya jadi saintifik banget ya, jadi mau yang sejarah ahli-ahli gini. Ini siapa nih yang mau jelasin ahli-ahli? Saya Warner ingin menjawab pertanyaan dari Tasya. Pengertian media sosial menurut para ahli. 1. Menurut Baker Lewis, dalam karyanya yang berjudul Social Media and Strategic Communication and Perception Among College Students yang terbit pada 2010 menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu label yang menunjuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi. 2. Chris Brogan, pada tahun 2010, Chris Brogan dalam membentuk bukunya yang berjudul Social Media 101 Banding Tactics and Tips to Develop Your Business menyebutkan bahwa media sosial adalah suatu perangkat alat komunikasi yang membuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya bentuk interaksi gaya baru. Yang ketiga, menurut Dave Kerpen dalam bukunya yang bertajuk Likeable Social Media yang terbit pada tahun 2011 mengemukakan bahwa media sosial memiliki definisi sebagai suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan, hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi. Ya, gitu aja, makasih. Kayaknya udah banyak banget ya yang nanya. Kayaknya mungkin kita ke kesimpulan aja kali ya. Mungkin di sini kan aku pendengar ya, mungkin aku bisa simpulin. Intinya dari semua yang diomongin di sini, kita juga tahu lah kalau misalkan media sosial ini manfaat dan fungsinya sangat banyak. Sebenarnya tadi udah dijelasin sama rekan-rekan pembicara sekalian. Nah, media sosial sangat membantu kita sebagai alat, sebagai teknologi untuk menyokong dunia informasi dan juga komunikasi kita. Dengan sosial media, kita bisa berinteraksi dengan orang bahkan dari luar negeri sekalipun. Yang mana ini juga menyokong sekali era globalisasi yang sedang berkembang di dunia. Nah, mungkin sekian aja talk show kita pada hari ini. Makasih banget untuk partisipasinya dan ya pesan kami mungkin bijak dalam menggunakan media sosial karena tentunya media sosial bisa memberikan dampak negatif tapi juga bisa memberikan dampak positif tentunya. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.